Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yurke Marcelia Srimaraha dengan NIM 2423762124. Dalam video ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Geografi Pariwisata dengan dosen pengampu Bapak Damianus Soni Lamoren S.Phil MSc. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait destinasi wisata yang ada di 38 provinsi di Indonesia. Baik, yang pertama adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau W. Pulau W yang terletak di ujung barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh, menawarkan pengalaman wisata alam yang luar biasa. Pulau ini dapat dijangkau melalui akses yang sangat mudah, baik menggunakan kapal feri dari Banda Aceh menuju Pelabuhan Solahan di Pulau W, atau penerbangan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ke pelabuhan. Aktivitas yang ditawarkan antara lain pantai-pantai eksotis seperti Pantai Iboi dan Pantai Gapang, serta kehidupan bawah laut yang kaya dengan terumbu karang dan ikan tropis, teman-teman. Menjadi pulau ini sebagai surga bagi penyelam dan pecinta alam. Sedangkan fasilitas yang ada di Pulau W meliputi akomodasi seperti resort atau penginapan, restoran dengan hidangan lokal, serta fasilitas mendukung lainnya seperti penyewaan peralatan selam dan pemandu wisata. Kita akan masuk ke provinsi yang kedua, yaitu Sumatera Utara. Destinasi yang saya bawa adalah Danau Toba. Danau Toba menawarkan keindahan alam berupa danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dengan panorama menakjubkan, kebudayaan Batak yang kaya, serta Pulau Samosir yang berada di tengah danau sebagai daya tarik unik. Di sekitar Danau Toba semakin berkembang dengan berbagai pilihan akomodasi serta restoran, pusat daya, dan fasilitas pendukung untuk wisatawan. Lokasi ini kini mudah dijangkau melalui Bandara Internasional Silangit, infrastruktur jalan yang terus diperbaiki, dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang melayani perjalanan ke Pulau Samosir. Kombinasi ini menjadi Danau Toba destinasi yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, teman-teman. Provinsi yang berikutnya adalah Provinsi Sumatera Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Istana Basa Pagaruyung yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Istana Pagaruyung adalah destinasi wisata budaya yang menjadi ikon bersejarah Minangkabau, teman-teman. Istana ini merupakan replika dari istana asli Kerajaan Pagaruyung yang dulu menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Minangkabau. Bangunan ini memiliki arsitektur khas Minangkabau dengan atap berbentuk gonjong yang menjulang menyerupai tanduk kerbau dan dihiasi ukiran kayu yang penuh makna filosofis. Pengunjung dapat menikmati keindahan desain interiornya yang mencerminkan kekayaan budaya lokal dan tradisi lokal. Istana ini juga menjadi tempat untuk mempelajari sejarah Minangkabau melalui koleksi benda-benda bersejarah, pakaian adat, dan artefak kerajaan. Selain itu, teman-teman, wisatawan bisa mencoba mengenakan pakaian adat Minangkabau untuk berfoto di lingkungan istana yang indah. Akses menuju Istana Basa Pagaruyung cukup mudah, teman-teman. Berjarak sekitar 105 km dari Kota Padang dengan nilai sejarah, keindahan arsitektur, dan kekayaan budayanya. Istana ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Sumatera Barat yang wajib dikunjungi.
Sumatera Selatan dengan destinasi yang saya bawa adalah Danau Ranau. Tepatnya di Kabupaten Ogan Kamerung, Ulu Oku Selatan. Adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan danau terbesar kedua di Sumatera. Dikelilingi oleh pegunungan yang hijau, termasuk Gunung Seminung yang megah. Danau Ranau memiliki pemandangan eksotis yang memikat. Selain airnya yang jernih, danau ini juga memiliki sumber air panas alami di tepiannya, yang menjadi daya tarik unik bagi wisatawan. Di tengah danau terdapat Pulau Marisa yang menjadi salah satu tempat favorit untuk berkunjung dan menikmati suasana alam yang tenang. Danau Ranau cocok untuk berbagai aktivitas seperti berperahu, memancing, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan alam. Fasilitas di sekitar danau termasuk penginapan sederhana, villa, dan restoran lokal yang menyajikan makanan khas Sumatera Selatan. Lokasi ini dapat diakses melalui perjalanan darat dari kota-kota besar seperti Palembang, menjadikannya salah satu destinasi alam unggulan di Sumatera Selatan untuk rekreasi dan berpetualangan. Baik, provinsi yang berikutnya adalah Provinsi Bengkulu. Dengan destinasi yang saya bawa adalah Benteng Marborong yang terletak di kota Bengkulu. Benteng Marborong adalah destinasi wisata sejarah yang menawarkan wawasan tentang masa kolonial Inggris di Indonesia. Dibangun pada tahun 1914 sampai 1919 oleh East India Company. Benteng ini menjadi salah satu benteng kolonial terbesar di Asia Tenggara dengan arsitektur khas benteng pertahanan. Marborong memiliki bentuk segi empat dengan bastion di setiap sudutnya, parit pelindung, dan pintu masuk megah yang memberikan kesan kuat. Di dalam benteng, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi sejarah seperti artefak, peninggalan kolonial, naskah kuno, dan informasi tentang peran strategis benteng dalam perdagangan lada pada masa dulu. Dari bagian atas benteng, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan indah ke arah Samudra Hindia. Benteng Marborong mudah diakses dari pusat kota Bengkulu, menjadikan tempat yang ideal untuk mengenal sejarah daerah ini. Dengan nilai sejarah yang tinggi dan suasana khas masa lalu, benteng ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Provinsi Bengkulu. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Baik, provinsi yang selanjutnya adalah Provinsi Riau dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau Jamur. Pulau Jamur merupakan destinasi wisata yang menawan daya tarik alam yang unik dan eksotis. Pulau ini dinamakan jamur karena bentuknya menyerupai jamur, terutama saat air surut. Dengan pasir putih yang memukau, air laut jernih, dan keindahan terumbu karang, Pulau Jamur menjadi tempat yang ideal untuk aktivitas seperti berenang, snorkeling, dan fotografi. Namun, akses menuju pulau masih memerlukan perjalanan menggunakan perahu atau speedboat dari pelabuhan terdekat di Bengkalis,
yang memakan waktu sekitar 1-2 jam tergantung cuaca. Meskipun lokasinya cukup mudah dijangkau, fasilitas di pulau ini masih sangat minim. Wisatawan disarankan membawa bekal sendiri karena tidak tersedia restoran atau penginapan di pulau. Penginapan sederhana dan fasilitas lainnya dapat ditemukan di Bengkilis. Untuk meningkatkan daya tarik Pulau Jamur, pengembangan fasilitas dasar seperti toilet umum, gazebo, dan area piknik sangat diperlukan, sambil tepat menjaga kelestarian alamnya. Dengan pengelolaan yang baik, Pulau Jamur memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata unggulan di Pulau Riau. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Ini adalah Kepulauan Riau dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau Bawah. Pulau Bawah yang terletak di Kabupaten Anambas adalah destinasi wisata eksklusif yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Pulau ini dikelilingi oleh pantai pasir putih laguna alami serta air laut yang jernih dengan gradasi biru kehijauan, menjadikan tempat ideal untuk snorkeling, diving, kayaking, hingga trekking. Keanekaragaman hayati laut yang kaya, termasuk terumbu karang yang terjaga, semakin memperkuat daya tariknya sebagai surga tropis. Untuk mencapai Pulau Bawah, wisatawan perlu menempuh perjalanan yang mulai dari Tanjung Pinang atau Batam, diikuti dengan penerbangan pesawat kecil atau kapal. Pulau ini memiliki resort eksklusif yang ramah lingkungan, dengan villa-villa eksklusif yang menawarkan pemandangan indah, restoran berstandar internasional, dan fasilitas spa. Seluruh fasilitas dirancang untuk menjaga keberlanjutan alam sekaligus memberikan kenyamanan maksimal. Dengan kombinasi atraksi alami yang memukau, akses eksklusif, dan amenitas yang mewah, Pulau Bawah adalah destinasi sempurna bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman liburan yang luar biasa. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good. Selanjutnya itu Provinsi Jambi, teman-teman. Dengan destinasi yang saya bawa adalah Danau Kacu. Terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi adalah danau unik yang dengan air jernih berwarna biru terang yang memancarkan cahaya di malam hari, terutama saat bulan purnama. Terletak di tengah hutan tropis, danau ini menawarkan keindahan alam dan suasana tenang. Untuk mencapainya, wisatawan harus trekking sekitar 3-4 jam dari Desa Lempur, melewati jalur hutan yang menantang namun memukau. Meski fasilitas masih minim, keindahan danau serta pengalaman petualangan yang ditawarkan membuatnya menjadi destinasi wisatawan yang memukau. Pengembangan fasilitas dapat meningkatkan kenyamanan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Provinsi yang selanjutnya adalah Provinsi Lampung dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau Tegamas. Destinasi wisata yang semakin populer terkait dengan keindahan alamnya yang memukau. Pulau ini dikenal sebagai Maldives-nya Lampung, teman-teman, karena memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan akomodasi berupa villa-villa terapung yang unik. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, kayaking, dan berenang, sambil menikmati keindahannya terumbu karang dan biota laut di sekitarnya, teman-teman. Pulau ini juga menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan matahari terbit atau terbenam. Akses ke Pulau Tegamas cukup mudah, teman-teman. Dimulai dari kota Bandar Lampung menuju Pantai Sari,
perahu selama 15-20 menit. Pulau ini memiliki fasilitas wisata yang lengkap, seperti penginapan, restoran, area bermain, dan spot-spot foto intangible, menjadi cocok untuk wisatawan keluarga maupun pasangan. Sebagai destinasi wisata, Pulau Tegal masih membangun keindahan alam, kenyamanan fasilitas, dan pengalaman liburan yang berkesan. Pulau ini terus berkembang menjadi salah satu tujuan unggulan di Lampung, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Sudah pernah ke Pulau Tegal Mas belum? Baik, provinsi yang selanjutnya adalah Provinsi Bangka Belitung dengan destinasi yang saya bawa adalah Danau Kaolin. Destinasi wisata Kaolin unik yang memukau dengan pemandangan berupa air danau berwarna biru cerah yang kontras dengan daratan putih di sekitarnya. Danau ini berbentuk dari bekas tambang kaolin yang kemudian terisi air dan menciptakan panorama indah menyerupai laguna. Keindahan danau yang eksotis sering dijadikan latar foto oleh wisatawan, menjadikan salah satu tempat favorit atau fotografi. Lokasi Danau Kaolin cukup mudah diakses, terletak tidak jauh dari kota Tanjung Padang, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan dengan kendaraan. Meski bukan tempat wisata yang direncanakan khusus, daya tarik alaminya cukup untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara, teman-teman. Namun, fasilitas wisata di sekitar danau masih terbatas, sehingga wisatawan perlu mempersiapkan bekal dan kebutuhan pribadi. Sebagai destinasi wisata, Danau Kaolin menggabungkan keindahan alam dengan keunikan lanskap hasil rekayasa manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, danau ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ikon wisata Bangka Belitung, sekaligus contoh sukses manfaat bekas tambang secara berkelanjutan. Baik, provinsi selanjutnya adalah Kalimantan Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Bukit Kalem di Sintang. Monulit raksasa setinggi 900 meter yang dikelilingi hutan tropis, destinasi ini menawarkan panorama indah, jalur pendakian menantang, dan keanekaragaman flora dan fauna. Berjarak 30 menit dari kota Sintang, Bukit Kalem cocok untuk petualangan dan fotografi. Dengan fasilitas yang masih sederhana, potensi pengembangan besar untuk menarik wisatawan lebih luas. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed with that. Baik, provinsi yang selanjutnya adalah Kalimantan Timur dengan destinasi yang saya bawa adalah Labuan Cermin. Labuan Cermin adalah sebuah danau unik yang terkenal dengan airnya yang sangat jernih dan memiliki dua warna berbeda, yaitu biru kehijauan di bagian dalam dan hijau toska di bagian luar. Danau ini terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Barau, dan memiliki kedalaman yang bervariasi, membuatnya menarik untuk kegiatan snorkeling dan diving. Keindahan bawah airnya yang memukau dengan terumpu karang dan ikan tropis menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, teman-teman. Labuan Cermin dapat diakses dengan perjalanan darat sekitar 3-4 jam di kota tujuan Redep.
Diikuti dengan perjalanan menggunakan perahu, meski fasilitas di sekitar danau masih terbatas, keindahan alam dan pengalaman unik yang ditawarkan membuatnya menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan petualangan. Dengan pengelolaan yang baik, Labuan Cermin memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu ikon wisata di Kalimantan Timur. Terima kasih telah membiarkanku hidup ya Allah. Walaupun dengan 1000 masalah tapi tidak apa-apa. Aku melihat keindahanmu ya Allah. Provinsi selanjutnya adalah Kalimantan Tengah dengan destinasi yang saya bawa adalah Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Taman Nasional ini adalah salah satu kawasan konservasi terbesar yang meliputi hutan hujan tropis yang masih asli dan menjadi rumah bagi berbagai spesies langka. Termasuk orangutan, Taman Nasional ini terletak di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dengan dua puncak utama, Bukit Baka dan Bukit Raya, yang menjadi daya tarik bagi para pendaki dan pecinta alam. Keindahan alamnya yang mempesona dengan sungai-sungai jernih, air terjun, dan hujan tropis yang lebat menjadikan destinasi wisata alam yang sangat bernilai. Akses ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya membutuhkan perjalanan yang cukup menantang. Biarpun dimulai dari kota Palangkaraya atau Palangkabun, dilanjutkan dengan perjalanan darat atau trekking. Meskipun fasilitas di sekitar taman masih terbatas, keberagaman flora dan fauna serta pemandangan alam yang luar biasa menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan yang mencari petualangan di tengah alam liar Kalimantan. Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan destinasi yang saya bawa adalah Pantai Amal. Pantai Amal adalah destinasi wisata pantai yang terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan pemandangan laut yang indah. Terletak di kota Tarakan, pantai ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, berjemur, dan menikmati kegiatan olahraga air seperti berenang dan snorkeling. Pantai Amal juga dikenal dengan suasana yang tenang, cocok untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Akses ke Pantai Amal cukup mudah, hanya memerlukan perjalanan sekitar dari pusat kota Tarakan menggunakan kendaraan. Meskipun fasilitas di sekitar pantai masih sederhana, seperti warung makanan dan tempat parkir, Pantai Amal tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Kalimantan Utara. Dengan pengelolaan yang baik, pantai ini berpotensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih populer di kawasan tersebut. Welcome to my paradise. Yes. Come and take a look out through my eyes, and you decide. Well, people like this way, people thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Not just colors all of change somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and drink, a place where we can sell some weed, a place that is no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky is so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never
selanjutnya adalah Provinsi Banten dengan destinasi yang saya bawa adalah lereng Cibolang. Lereng Cibolang adalah sebuah lokasi wisata alam yang terletak di kaki Gunung Salak, terkenal dengan keindahan pemandangan alamnya yang memukau. Dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat, lereng Cibolang menawarkan suasana sejuk dan udara segar, ideal untuk kegiatan trekking dan menikmati alam. Wisatawan dapat menikmati panorama pegunungan, aliran sungai, serta spot-spot foto yang indah untuk sekitar kawasan ini. Akses ke lereng Cibolang dapat dicapai dengan perjalanan sekitar 2-3 jam dari pusat kota Serang. Meskipun fasilitas wisata masih terbatas, tempat ini menjadi pilihan favorit bagi para pecinta alam dan petualangan yang ingin menikmati keindahan alam Banten yang lebih tenang dan alami. Lereng Cibolang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan menambahkan fasilitas pendukung sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, teman-teman. You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that tonight we can't be friends. I thought I got to just say yes to pretend. Know that tonight first it ends. But I took it lightly, and I feel so easy enough. Baik, provinsi yang saya bawa adalah Provinsi DKI Jakarta, ya teman-teman, dengan destinasi yang saya bawa adalah Kota Tua. Kota Tua adalah kawasan bersejarah yang menyimpan banyak peninggalan masa penjajahan Belanda, menjadikan salah satu destinasi wisata budaya utama di Jakarta. Kawasan ini terkenal dengan arsitektur kolonial yang masih terjaga, seperti gedung-gedung tua yang kini menjadi museum, galeri seni, dan kafe-kafe yang nyaman. Beberapa tempat ikonik di Kota Tua antara lain Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan Gedung Bank Indonesia. Akses ke Kota Tua sangat mudah karena terletak di pusat Jakarta dan dapat dijangkau menggunakan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta, atau kendaraan pribadi. Fasilitas di kawasan ini cukup lengkap, teman-teman, dengan tempat makan, toko souvenir, dan area trekking. Maaf teman-teman, salah, dengan area rekreasi. Kota Tua menjadi salah satu menawarkan pengalaman sejarah yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, serta menjaga spot-spot foto menggunakan suasana klasik yang khas. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be. Kita akan lanjutkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan destinasi yang saya bawa adalah Menara Padang Banjarmasin. Menara Padang Banjarmasin adalah salah satu landmark kota Banjarmasin yang menawarkan pemandangan indah dari atasnya. Menara setinggi 30 meter ini terletak di kawasan pusat kota dan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk menikmati pemandangan kota Banjarmasin, Sungai Martapura, serta kehidupan kota yang sibuk dari ketinggian. Tempat ini juga sering digunakan untuk aktivitas fotografi, terutama saat matahari terbenam, karena pemandangannya yang sangat spektakuler. Akses ke Menara Padang cukup mudah karena terletak di pusat kota Banjarmasin, sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau pribadi. Fasilitas yang tersedia sekitar menara sudah cukup baik dengan area parkir, tempat duduk, dan warung makan, karena Padang Banjarmasin menjadi salah satu destinasi wisata yang cocok untuk menikmati keindahan kota dari sudut pandang yang berbeda. Semua terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Tak ingin melepaskanmu. Na 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 na.
provinsi yang selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Dusun Bambu. Dusun Bambu adalah destinasi wisata alam yang menawarkan kombinasi keindahan alam dan konsep wisata keluarga yang menyenangkan. Terletak di Lembang, kawasan ini terkenal dengan pemandangan pegunungan yang hijau, udara sejuk, dan berbagai fasilitas rekreasi. Di Dusun Bambu, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berjalan-jalan di area taman, berkeliling di danau menggunakan perahu, atau bersantai di restoran yang menyajikan hidangan lokal. Akses ke Dusun Bambu cukup mudah, sekitar 30 menit berkendaraan dari pusat kota Bandung dengan fasilitas lengkap, seperti penginapan, restoran, area bermain anak, dan spot-spot foto Instagramable. Dusun Bambu cocok untuk wisata keluarga, pasangan, maupun berkelompok yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan menyegarkan. Destinasi ini terus berkembang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Lembang. Wisata malam terbaru Bandung, Dusun Bambu, Info Wisata Bandung. Masuk ke Provinsi Jawa Tengah dengan destinasi yang saya bawa adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal dan ikonik di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia ini terletak di Magelang dan dibangun pada abad ke-9 dengan struktur yang luar biasa dan dihiasi dengan ratusan relief serta patung Buddha. Candi Borobudur menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk mengagumi arsitektur yang megah, keindahan pemandangan sekitar, serta nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Akses ke Candi Borobudur cukup mudah, dengan jarak sekitar 40 menit berkendara dari kota Yogyakarta. Fasilitas di sekitar Candi cukup lengkap, teman-teman, termasuk pusat informasi, restoran, area parkir, dan penginapan. Wisatawan juga bisa menikmati pemandangan matahari terbit dari puncak candi yang menawarkan pengalaman yang sangat mengesankan. Candi Borobudur tetap menjadi salah satu destinasi wisata budaya utama di Indonesia yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan spiritual. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout, il la voit partout. Oke, provinsi yang selanjutnya adalah Provinsi Istimewa Yogyakarta. Dengan destinasi yang saya bawa adalah Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko adalah situs bersejarah yang terletak di atas bukit sekitar 3 meter dari Candi Prambanan. Candi ini bukan hanya satu bangunan, tetapi kompleks candi yang terdiri dari berbagai struktur, termasuk gerbang utama, balai, dan beberapa penggunaan lain yang diperkirakan menggunakan sekitar tempat tinggal atau pemujaan pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi Ratu Boko dikenal dengan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam, yang menjadikan spot-spot favorit. Akses ke Candi Ratu Boko cukup mudah, dapat dijangkau dengan kendaraan sekitar 30 menit dari kota Yogyakarta atau Candi Prambanan. Fasilitas yang ada di sekitar candi termasuk area parkir, pusat informasi, dan jalur trekking. Candi Ratu Boko menawarkan pengalaman yang lebih tenang dibandingkan dengan candi-candi besar lainnya, serta memberi wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Kerajaan Hindu Buddha di Yogyakarta. Pak, ini ada apa, Pak? Ini kejadiannya ini diserosot ke sini. Oh, begitu? Iya. Jadi waktu saya THS, tiba-tiba terdengar ada yang nganggo dubrag. Oh. Gitu. Nah, saya lihat ke sini, ternyata mobil selip.
Gitu. Lain mundur Pak, Ya mundur ke tukang, munurnya ke belakang. ke tukang. Jadi ini Baik, provinsi selanjutnya adalah Provinsi Bali dengan destinasi yang saya bawa adalah Pura Ulan Danau Beratan. Pura yang terletak di tepi Danau Beratan, Bedugul yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Pura ini didedikasikan untuk Dewi Danau, Dewi Air dan Kesuburan, dan merupakan salah satu situs paling ikonik di Bali dengan latar belakang menggunakan yang hijau dan danau yang tenang. Pura Ulun Danau Beratan menawarkan pemandangan yang memukau dan suasana yang damai. Akses ke pura ini cukup mudah dengan perjalanan sekitar 2-3 jam dari Denpasar atau kawasan wisata populer seperti Kuta dan Ubud. Fasilitas di sekitar pura mencakup area parkir, warung makan, dan tempat duduk untuk menikmati pemandangan. Pura Ulu Danau Beratan adalah tempat yang sangat cocok untuk berwisata yang ingin menikmati keindahan alam, budaya Bali, serta keheningan spiritual di tengah suasana yang asri. Bali, Indonesia. Baik, provinsi selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dengan destinasi yang saya bawa adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dikenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa, Bromo menawarkan pengalaman wisata yang unik, seperti menyaksikan matahari terbit dan dari penanjakan melintas lautan pasir dan mendaki ke bawah Bromo yang aktif. Keindahan pemandangan yang terdiri dari kawah yang mengeluarkan asap, bukit-bukit hijau, dan langit yang memukau menjadikan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Akses ke Gunung Bromo dapat dicapai melalui kota Probolinggo, Malang, atau Lumajang, dan wisatawan biasanya menggunakan jeep atau menuju kawasan penanjakan dan area kawah. Fasilitas di sekitar gunung sudah cukup memadai, termasuk penginapan, area parkir, warung makan. Gunung Bromo menawarkan pengalaman petualangan dan keindahan alam yang tak terlupakan, menjadikan salah satu tujuan utama bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Baik, selanjutnya adalah Sulawesi Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau Karapung. Pulau Karapung adalah sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Kabupaten Mamaju. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang masih alami dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang memikat, menjadikan destinasi yang ideal untuk aktivitas snorkeling dan diving. Keindahan bawah laut dan suasana sekitarnya yang tenang membuat Pulau Karapung cocok untuk wisatawan yang mencari ketenangan dan liburan yang jauh dari keramaian. Akses ke Pulau Karapung dapat dilakukan dengan menggunakan kapal dari kota Mamuju yang memakan waktu sekitar 1-2 jam. Meskipun fasilitas di sekitar pulau masih terbatas, keindahan alam dan pemandangan yang ditawarkan menjadikan pulau ini sebagai tujuan wisata yang sangat menarik bagi pecinta alam dan petualang. Pulau Karapung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Sulawesi Barat. Selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan destinasi wisata yang saya bawa adalah Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken adalah salah satu taman nasional laut yang terkenal di Indonesia dan dunia. Terletak di sekitar Pulau Bunaken yang menjadi bagian dari kota Manado. Taman ini dikenal dengan keindahan terumbu karangnya, keanekaragaman hayati, dan kejernihan air lautnya. Bunaken adalah surga bagi para penyelam dan snorkeling. Dengan lebih dari 400 spesies ikan dan 90 spesies karang yang dapat ditemukan di perairannya,
Akses ke Taman Nasional Bunaken dapat dilakukan dengan menggunakan perahu dan dari Kota Manado yang menawarkan waktu sekitar 30-45 menit saja, teman-teman. Fasilitas di sekitar Bunaken termaksud resort, pusat informasi, penyewaan peralatan diving. Sebagai salah satu situs diving terbaik di dunia, Taman Nasional Bunaken menawarkan pengalaman luar biasa untuk menikmati keindahan alam bawah laut yang menakjubkan dan masih terjaga keragaman hayati lautnya. yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik. Baik, selanjutnya kita ke Provinsi Gorontalo, Pulau Cinta. Pulau Cinta adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Tomini. Dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, pulau ini memiliki pantai berpasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Dengan gradasi biru kehijauan serta terumbu karang yang indah menjadikan tempat ideal untuk snorkeling dan diving, teman-teman. Pulau Cinta juga dikenal dengan bentuknya yang menyerupai hati, sehingga sering disebut dengan Pulau Cinta. Untuk mencapai Pulau Cinta, kawasan perlu menempuh perjalanan laut menggunakan kapal dari kota Gorontalo dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam di pulau ini. Tepatnya restoran eco-friendly yang menawarkan villa-villa terapung dengan pemandangan yang langsung ke laut, membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk liburan romantis dan berbulan madu, teman-teman. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan suasananya yang tenang, Pulau Cinta menjadi salah satu destinasi wisata tersembunyi yang populer di Gorontalo. Baik, provinsi selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan destinasi yang saya bawa adalah Benteng Kerato Buton. Benteng Kerato Buton adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Pulau Buton, tepatnya di kota Bau-Bau. Benteng ini merupakan peninggalan bersejarah Buton yang dibangun pada abad ke-16 dan merupakan salah satu benteng terbesar di Asia Tenggara. Benteng Kerato memiliki struktur yang terbuat dari batu karang dan dipenuhi dengan lorong-lorong serta pintu gerbang yang unik. Selain berbagai situs bersejarah, benteng ini juga menawarkan pemandangan indah dari atas dengan panorama laut dan kota Bau-Bau yang megah. Akses ke Benteng Kerato Buton dapat dicapai dengan perjalanan darat dari pusat kota Bau-Bau, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan kaki atau menggunakan kendaraan lokal untuk menuju area benteng. Di sekitar benteng, wisatawan dapat menikmati suasana tenang berkeliling, mengunjungi sisa-sisa sejarah, dan mengambil foto di spot-spot menarik. Benteng Keraton Buton merupakan destinasi yang cukup untuk wisata sejarah dan budaya, sekaligus menawarkan pemandangan alam yang indah di Sulawesi Tenggara. Saromu kembali bawa sakaku, salam bibi akan aku leku, ku sabe aku mulimo, isaripiku udania telipu minang.
selanjutnya adalah Sulawesi Selatan dengan destinasi yang saya bawa adalah Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira adalah salah satu destinasi wisata pantai paling terkenal di kawasan ini. Terletak di Kabupaten Bulukumba. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang halus, air laut yang jernih berwarna biru toska, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Tujuan Bira menjadi tempat yang ideal untuk berbagai kegiatan seperti berenang, snorkeling, diving, dan bersantai di pinggir pasir pantai. Akses ke pantai Tanjung Bira dapat dicapai dengan perjalanan darat sekitar 4-5 jam dari kota Makassar. Di sekitar pantai terdapat banyak penginapan, restoran, dan fasilitas wisata lainnya yang memadai. Keindahan alam bawah lautnya, terutama di sekitar Pulau Liu Kangleo, membuat Tanjung Bira populer di kalangan penyelam. Pantai ini juga menawarkan suasana yang tenang, menjadi tempat yang sempurna untuk liburan atau bersantai. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take. Baik, kita akan masuk ke provinsi yang selanjutnya adalah Maluku Utara dengan destinasi yang saya bawa adalah Pulau Dodola. Pulau Dodola adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sekitar Kepulauan Morotai. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang mempesona, pasir putih yang halus, dan air laut yang sangat jernih. Salah satu daya tarik utama Pulau Dodola adalah fenomena alam yang unik, yaitu ketika air surut, sebuah jembatan pasir berbentuk penghubung Pulau Dodola dengan pulau kecil lainnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Akses ke Pulau Dodola dapat dilakukan dengan perahu dari kota Morotai dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit. Di sekitar pulau, wisatawan dapat menikmati aktivitas seperti snorkeling, diving, atau sekedar bersantai di pantai. Meskipun fasilitas di pulau ini masih sederhana, keindahan alamnya menjadikan tempat yang populer bagi wisatawan yang mencari kedamaian dan keindahan alam yang alami. Pulau Dodola memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Maluku Utara. Please splash, I was taking a bath on a Saturday night. Yeah, rubbing up, just relaxing in the tub, thinking everything. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku dengan destinasi yang saya bawa adalah Pantai Pintu Kota. Pantai Pintu Kota adalah salah satu destinasi wisata alam yang menarik. Terletak di Pulau Seram, pantai ini terkenal dengan formasi batu karang yang unik yang membuat sebuah pintu besar di tengah laut. Dari mana nama pantai ini berasal? Pemandangan ini sekitar pantai Pintu Kota sangat indah dengan air laut yang jernih, pasir putih, dan terumbu karang yang kaya akan keindahan bawah laut, menjadikan tempat ideal untuk snorkeling dan diving. Akses ke Pantai Pintu Kota biasanya memerlukan perjalanan melalui jalur laut dari Kota Ambon atau desa terdekat di Pulau Seram. Meskipun fasilitas di sekitar pantai masih terbatas, keindahan alam dan kedamaian yang ditawarkan membuat Pantai Pintu Kota menjadi destinasi yang sangat populer bagi wisatawan yang mencari kedamaian alam yang alami dan eksotis. Zayn Kwanzaa Microflow. Just your love in my heart, just your name in my mind. You know I love you, baby. My love no naman say. Just your love in my heart. Provinsi yang selanjutnya adalah Papua Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Raja Ampat. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata terindah di dunia. Terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Terletak di ujung barat Pulau Papua, Raja Ampat terdiri dari 1.500 pulau kecil dengan pantai berpasir putih.
air laut yang jernih, serta terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut. Raja Ampat adalah surga bagi penyelam dan snorkel dengan lebih dari 1.500 spesies ikan, 600 spesies karang, dan berbagai jenis satwa laut lainnya. Akses ke Raja Ampat dapat dilakukan melalui perjalanan udara ke Sorong, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut menggunakan kapal atau perahu untuk mencapai pulau-pulau di Raja Ampat. Fasilitas di kawasan ini semakin berkembang dengan adanya resort, restoran, eco-friendly, pusat penyelaman, dan aktivitas wisata lainnya. Keindahan alam yang baik di darat maupun di bawah laut menjadi Raja Ampat sebagai destinasi yang wajib dikunjungi bagi para pecinta alam dan petualang. Baik, kita akan ke Provinsi Papua, yaitu dengan destinasi wisata yang saya bawa adalah Danau Sentani. Di Papua ada Danau Sentani, sebuah danau yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua, dan merupakan danau terbesar di provinsi ini dengan luas sekitar 9.360 hektar. Danau Sentani dikelilingi oleh pegunungan yang hijau, serta 21 pulau kecil yang tersebar di seluruh permukaannya. Danau ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan, serta kehidupan budaya masyarakat setempat yang masih kental, serta suku-suku tinggal di sekitar danau. Akses ke Danau Sentani dapat dilakukan dengan perjalanan darat sekitar 30 menit dari kota Jayapura. Di sekitar danau, wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berkeliling dengan perahu, menuju desa-desa tradisional, serta menikmati keindahan alam dan budaya Papua. Danau Sentani juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati matahari terbenam yang spektakuler. Keindahan alam dan budaya yang ditawarkan menjadi Danau Sentani sebagai destinasi wisata yang menarik dan unik. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them. Provinsi selanjutnya adalah Papua Tengah dengan destinasi yang saya bawa adalah air terjun Bihewa. Air terjun Bihewa adalah salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan. Terletak di Kabupaten Puncak Jaya, air terjun ini memiliki ketinggian yang cukup besar dan air yang deras mengalir dari tebing-tebing batu yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, menciptakan pemandangan alam yang spektakuler. Keindahan air terjun Bihewa menjadikan salah satu tempat favorit bagi para pecinta alam dan fotografer yang ingin mengabadikan keindahan alam Papua. Akses menuju air terjun Bihewa cukup menantang karena lokasi yang terpencil memerlukan perjalanan darat yang trekking dari pusat Kabupaten Puncak Jaya. Meskipun fasilitas di sekitar air terjun terbatas, keindahan alam dan suasana yang tenang menjadikan tempat ini sangat cocok bagi mereka yang mencari petualangan dan kedamaian di tengah alam. Baik, kita akan lanjut dengan provinsi yang selanjutnya adalah Papua Pegunungan dengan destinasi yang saya bawa adalah Lembah Bilem. Lembah Bilem adalah sebuah kawasan yang terletak di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Lembah ini dikenal dengan pemandangan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan lembah-lembah hijau. Lembah Bilem juga memiliki nilai daya tarik yang tinggi karena merupakan tempat tinggal suku-suku tradisional seperti suku Dani yang terkenal dengan budaya dan adat istiadat yang masih kental. Di Lembah Bilem, wisatawan dapat
mengunjungi sebagai situs budaya seperti rumah adat serta menyaksikan keindahan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal yang masih mempertahankan tradisi mereka. Lembah ini juga dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa seperti panorama pegunungan dan dengan panorama pegunungan yang menakjubkan dan udara sejuk yang menyegarkan. Akses ke lembah Beliem dapat dilakukan dengan perjalanan darat yang dari Wamena dan wisatawan biasanya dapat menikmati trekking di sepanjang lembah atau pengunjung pasar tradisional setempat. When they walk back, they sing through the forest. Provinsi selanjutnya adalah Provinsi Papua Selatan dengan destinasi yang saya bawa adalah Danau Sentani. Danau Sentani terletak di Kabupaten Jayapura, adalah danau terbesar di Papua dan salah satu daya tarik utama di wilayah ini. Danau yang luasnya sekitar 9.360 hektar dikelilingi oleh pegunungan hijau yang memukau yang memiliki 21 pulau kecil yang termasuk terbesar di permukaan. Keindahan alam sekitar danau dengan air yang jernih dan pemandangan pegunungan yang spektakuler menjadikan sebagai tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan dan ketenangan. Akses ke Danau Sentani dapat dicapai dengan perjalanan darat sekitar 30 menit dari kota Jayapura. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berkeliling dengan perahu di pulau-pulau kecil, mengunjungi desa-desa tradisional di sekitar danau, serta menikmati budaya lokal suku-suku yang mendiami kawasan ini. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. Baik, provinsi yang selanjutnya adalah Papua Barat Daya dengan destinasi yang saya bawa adalah Danau Framu. Danau Framu yang terletak di Kabupaten Kaimana. Danau ini menawarkan keindahan alam yang mempesona dengan air yang jernih dan dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat. Keunikan danau ini terletak pada pemandangan yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah, menjadikan tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan dan keindahan alam Papua. Akses ke Danau Framu relatif sulit karena lokasinya yang terpencil, membutuhkan perjalanan melalui jalur darat dan laut untuk mencapainya. Namun keindahan alamnya yang masih alami serta suasana yang tenang membuatnya menjadi destinasi yang menarik bagi para wisatawan yang mencari petualangan dan kedamaian jauh dari keramaian. When they walk back, they sing through the forest. Selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur dengan destinasi wisata yang saya bawa adalah Desa Warebo. Desa Warebo adalah sebuah desa tradisional yang terletak di Pegunungan Flores, sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa ini terkenal dengan rumah adatnya yang unik yang disebut Mbaruniang. Rumah-rumah ini memiliki bentuk atap runcing yang khas, terbuat dari bambu dan daun ilalang, serta dibangun dengan menggunakan teknik tradisional yang sudah ada selama ratusan tahun. Untuk mencapai Warebo, ditawarkan harus melakukan perjalanan darat dari kota terdekat, Denge, kemudian melanjutkan perjalanan trekking sekitar 4-5 jam melalui jalur pegunungan yang indah. Di Warebo, wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa, bersosialisasi dengan penduduk lokal yang ramah, serta mengenal lebih dalam tentang budaya dan tradisi masyarakat Mbaruniang. Desa ini menjadi destinasi wisata ekowisata yang populer, menggabungkan keindahan alam dan kearifan lokal yang Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyum yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Selanjutnya adalah
adalah Nusa Tenggara Barat dengan destinasi yang saya bawa adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi di Pulau Lombok dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan salah satu destinasi pendakian paling populer di Indonesia, terkenal dengan pemandangan alam yang spektakuler, danau bawah yang indah, serta jalur pendakian yang menantang. Di puncak Rinjani terdapat Danau Segara Anak, yang merupakan danau kawah yang air yang berwarna biru kehijauan dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang luar biasa. Pendakian Gunung Rinjani memerlukan persiapan fisik dan pengalaman. Karena medan yang cukup berat, jalur pendakian memulai dari berbagai titik seperti Senaru dan Sembalun. Dengan berbagai tingkat kesulitan, selain pendakian, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam sekitar seperti air terjun, hujan tropis, dan pemandangan matahari terbit yang menakjubkan. Gunung Rinjani tidak hanya menarik bagi para pendaki, tetapi juga bagi para pecinta alam yang menikmati keindahan alam Lombok. Bang, ini kita lagi di mana? Teman-teman, selamat datang di Segara Anak, surganya Gunung Rinjani.